Assalamualaikum. Di pembahasan kali ini atau di video kali ini saya akan membahas tentang pusaka masyarakat Jawa, yaitu keris. Keris merupakan salah satu pusaka masyarakat Jawa yang memiliki filosofi mendalam. Salah satu adalah cara penyimpanannya yang kerap dilakukan di belakang tubuh. Keris pada masa lalu dibuat dengan suatu harapan, keinginan, atau bahkan suatu cita-cita dari pemesan, sehingga pusaka ini akan mencerminkan dan melambangkan semua hal dari si pemesan tersebut. Dalam sejarahnya, tujuan pembuatan keris bermacam-macam. Ada yang dibuat dengan harapan selalu mendapatkan rezeki, diberikan status sosial yang terbaik, dan tidak jarang pula pusaka ini dibuat untuk terhindar dari bencana atau gangguan makhluk halus. Seiring perkembangan zaman, keris ini beralih fungsi menjadi benda koleksi yang punya nilai tinggi atau menjadi salah satu simbol dalam pemakaian pada upacara tertentu. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris di bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok dan banyak diantaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Pada penggunaan masa kini, keris lebih merupakan benda aksesori dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetiknya. Meski banyak sumber masih simpang siur mengenai asal-usulnya, mayoritas catatan sejarah mengatakan bahwa keris berasal dari Pulau Jawa. Di Jawa, keris telah dikenal sejak zaman kerajaan Mataram Hindu, namun setelah dirujuk prasasti dan gambar pada relief di candi-candi Jawa, dapat diduga bahwa keris sudah dikenali orang Jawa sejak abad ke-5 Masehi. Keris digunakan untuk mempertahankan diri dan sebagai alat kebesaran raja. Senjata ini juga merupakan lambang kedaulatan orang Melayu. Keris yang paling masyhur ialah keris Taming Sari yang merupakan senjata Hang Tuah, seorang pahlawan Melayu yang terkenal. Keris banyak ditemukan di daerah Jawa, Madura, Nusa Tenggara, Sumatera, pesisir Kalimantan, dan sebagian Sulawesi. Pembuatan pusaka pada keris di zaman dulu memiliki proses yang tidak mudah. Bahan dasarnya, yakni besi keris, juga bukan besi sembarangan. Paling sedikit ada 7 jenis besi yang dipakainya. Pada masa kerajaan, menempatkan keris di belakang juga menunjukkan bahwa negara sedang berada dalam masa damai. Hal itu bertujuan untuk menghilangkan rasa ancaman terhadap siapapun, serta menghormati orang lain, terutama tamu. Seringkali keris juga dianggap memiliki kekuatan magis, maka hingga saat ini masih banyak masyarakat percaya bahwa keris dapat membawa keberuntungan hingga terkadang dijadikan sebagai jimat. Selain itu, keris diyakini dapat menambah keberanian dan rasa percaya diri bagi pemiliknya. Misalnya keris Nogososro merupakan pusaka legendaris di tanah Jawa yang digunakan pemimpin pada masa lampau. Keris ini diketahui memiliki kesaktian yang akan diwariskan kepada pemiliknya. Pembuat keris Nogososro yaitu Empu Supo Mandrangi dengan tujuan meredam bencana. Keris dibuat dengan cara ditempa berulang-ulang kali lalu dibuat berlapis-lapis. Pada zaman sekarang, keris paling sedikit dibuat 64 lapisan berbahan besi dan pamor. Agar bisa membuat keris berkualitas sederhana, setidaknya dibutuhkan lapisan sebanyak 128 buah. Tak banyak yang tahu bahan baku pembuatan keris adalah meteor. Tak cuma bahan baku pembuatan keris, tetapi termasuk tombak dan pedang. Proses pembuatan keris dengan meteor yang mengandung unsur titanium ini sudah dipakai oleh para empu sejak abad ke-12 sampai 13 Masehi. Seiring berjalannya waktu, bahan baku pembuatan keris ini semakin sulit ditemukan. Inilah mengapa mulai abad ke-20 Masehi, para empu selalu memadukan bahan dasar meteor dengan logam lain, seperti nikel, perak, timah putih, tembaga. Proses pembuatan keris ini di Indonesia dari tanah Jawa, Bali sampai berbagai pelosok Nusantara memiliki ciri khas yang berbeda.
Akan tetapi, proses pembuatan dasarnya hampir mirip. Diawali dengan upacara selamatan agar keris yang dihasilkan lebih berkualitas. Dalam upacara selamatan disiapkan tumpeng, gudangan, ayam, buah, lauk pauk, dan aneka macam bunga untuk mengiringi setiap doa yang dipanjatkan. Untuk Anda yang sangat suka dengan channel kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media yang ada. Dan jangan lupa pula untuk menyalakan notifnya agar Anda mendapatkan informasi bahwa kami upload video yang baru. Karakteristik keris Indonesia tak dimiliki oleh senjata-senjata tradisional milik bangsa lain. Istimewa sekali bukan? Awal mula kemunculan keris yang menyebar dari tanah Jawa sampai ke kawasan Asia Tenggara adalah dari abad ke-10 Masehi. Meski sebenarnya keris sudah ada dan ditemukan di beberapa bangunan candi di Indonesia, di Candi Prambanan pada abad ke-9 dan Candi Borobudur pada abad ke-8. Bentuk keris yang ditemukan pada masa itu berbeda dengan keris hasil lestarian penduduk pada abad ke-10 sampai sekarang. Baik, terima kasih telah mengikuti video kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan juga jangan lupa juga untuk menyalakan notifnya agar Anda mendapatkan notif ketika kami upload video baru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.